Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan secara singkat masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru atau seringkali disingkat Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto untuk memperkuat kedudukan negara. Pertama, ada pembubaran PKI dan segala organisasi terkait. Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 9. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1966, mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 September 1965. Kedua, ada penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama, pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan atau fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Dan ketiga, ada pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Pembahasan kedua, ada dampak menguatnya peran negara pada masa pemerintahan Orde Baru dalam bidang politik dan ekonomi. Dampak politik. Pertama, adanya pemerintahan yang otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Kedua, dominasi Golkar. Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang paling diandalkan dalam menjadi satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang paling dominan saat itu. Ketiga, ada pemerintahan yang sentralistis. Menguatnya peran negara juga menyebabkan timbulnya gaya pemerintahan yang sentralistis, yang ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri. Lalu dampak ekonomi. Pertama, munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, adanya kesenjangan ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial di masyarakat. Ketiga, ada konglomerasi. Konglomerasi itu adalah perusahaan yang punya bisnis beragam dan bisa-bisa tidak ada kaitan antara satu sama lain. Pembahasan selanjutnya ada pengertian krisis multidimensional dan hubungannya dengan runtuhnya Orde Baru. Krisis multidimensional itu sendiri adalah situasi di mana suatu bangsa atau negeri dilanda oleh pertentangan dan menghadapi berbagai keruwetan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan moral yang secara serentak terjadi. Krisis ini memporak-porandakan berbagai sendi-sendi penting kehidupan bangsa. Hubungan krisis multidimensional dengan runtuhnya masa pemerintahan Orde Baru. Krisis multidimensi yang melanda Indonesia telah menjadi penyebab lahirnya gerakan reformasi dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Krisis multidimensional ini telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Sebab-sebab terakhirnya pemerintah Orde Baru adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa dan negara, seperti krisis politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Putri Wiba Arani undur diri.